Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Zakaria di channel Belajar Budidaya Udang Fanami. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Kangen rasanya ingin menyapa di channel YouTube saya ini karena sudah sekian lama saya tidak mengupdate di channel ini karena alasan kesibukan dan lain-lain. Maka pada kesempatan ini saya ingin sharing atau bertukar pendapat tentang apakah pakan udang yang beredar di Indonesia saat ini perlu difermentasi. Karena akhir-akhir ini saya sering mendapati diskusi para teknisi tentang pakan yang diperam atau pakan yang difermentasi. Bahkan juga sudah saya temui di beberapa tempat teknisi-teknisi udang, tambak udang sudah melakukan fermentasi pakan sebelum pakan diberikan kepada udang. Kenapa pakan fermentasi ini sempat menjadi trending topik di beberapa tempat? Karena memang ada yang berpendapat bahwasanya pakan udang yang beredar di Indonesia saat ini sudah mengalami substitusi bahan dasar yang semula dari bahan protein hewani bergeser atau diganti dengan protein nabati, entah alasan ekonomis atau yang lainnya. Padahal udang itu bersifat karnivor, kata beliau. Karnivor itu artinya pemakan daging. Nah, ketika udang yang sifatnya karnivor atau pemakan daging ini diberikan dengan pakan yang berbahan dasar protein nabati, maka bisa merusak sistem pencernaannya. Beliau juga mengibaratkan seperti mobil yang bermesin diesel ketika diisi dengan bensin, lama-kelamaan akan rusak. Begitu halnya udang yang sifatnya karnivor ini ketika diberikan pakan yang berbahan dasar dari protein nabati, maka sistem pencernaannya akan rusak. Beliau juga menyampaikan atau melampirkan foto-foto udang yang bermasalah dikarenakan pakan udang yang berbahan dasar dari protein nabati. Beliau menyanggah pendapat yang mengatakan sumber dari masalah udang saat ini dari Vibrio, tapi beliau menguatkan sumber masalah yang ada saat ini berasal dari pakan yang berbahan dasar dari protein nabati. Sebagai pelaku budidaya udang faname, saya yang sudah berkecimpung mulai tahun 2015 awal sampai per detik ini masih sebagai pelaku budidaya udang faname, ingin sharing atau urun rembuk tentang pakan fermentasi yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya udang bersifat karnivor. Dari pengalaman yang saya alami saat ini, udang itu cenderung bersifat omnivor atau pemakan segala. Bahkan ketika saya cari di beberapa literatur, lebih banyak yang menguatkan dikatakan bahwasanya udang bersifat omnivor scavenger. Artinya omnivor adalah pemakan segala dan scavenger adalah pemakan bahan organik yang ada di dasar maupun di kolom air. Untuk itu perlu dibuktikan ketika kita mengatakan udang bersifat karnivor, maka ketika diberi pakan dengan bahan yang berasal dari protein nabati bisa merusak pencernaannya, perlu dibuktikan lagi secara ilmiah apakah benar. Karena menurut beberapa literatur, bahkan saya alami sendiri, udang itu bersifat omnivor. Oleh karenanya di beberapa sistem budidaya mewajibkan di sipon di bulan pertama fase budidaya udang, harapannya adalah segera membersihkan kotoran atau bahan organik yang ada di dasar kolam, sehingga udang tidak diberikan kesempatan untuk memakan kotoran atau bahan organik yang ada di dasar kolam tersebut. Mau nggak mau yang tersisa adalah pakan, makanya udang akan makan pelet tersebut.
Jadi perlu dibuktikan lagi secara ilmiah, secara penelitian yang lebih detail, kalau udang yang memakan pakan yang berasal dari protein nabati bisa merusak saluran atau sistem pencernaannya. Kemudian, apakah pakan perlu difermentasi? Seandainya pakan tersebut memang berasal dari protein nabati. Yang pertama, kalau memang beliau menggunakan pakan yang bermerek X itu berasal dari protein nabati, silakan kalau mau difermentasi. Tetapi apakah bisa dibuktikan bahwasanya semua pabrik pakan udang di Indonesia saat ini menggunakan pakan yang berasal dari berbahan dasar dari protein nabati? Itu juga perlu dibuktikan lagi. Kemudian jika sudah terbukti merekan pakan tertentu berbahan dasar dari protein nabati, apakah memang perlu difermentasi? Di suatu kesempatan beliau mengibaratkan tempe dan kedelai. Jadi ketika kedelai itu akan susah dicerna, kemudian difermentasi menjadi tempe, maka akan lebih mudah dicerna oleh manusia. Demikian juga dengan pakan. Ketika pakan itu difermentasi, maka udang akan lebih cerna atau lebih mudah mencerna pakan tersebut. Menurut pandangan saya, analogi yang beliau jelaskan itu kurang tepat, karena beliau menganalogikan bahan dasar dengan bahan jadi. Kedelai itu bahan dasar, pakan itu bahan jadi. Memang kedelai mungkin lebih susah dicerna oleh manusia daripada tempe, tetapi berbeda dengan pakan udang. Pakan udang sudah ada formulatornya, sudah diformulasi melalui penelitian pengalaman beberapa tahun bagaimana agar serapan proteinnya tinggi. Kalau mau menganalogikan kedelai dengan tempe, silahkan, tapi dengan mungkin gedebok pisang yang difermentasi untuk pakan ternak. Rumput terhadap ternak itu biar semakin tinggi, dia difermentasi. Jangan membandingkan dengan pakan produk, karena sudah ada formulasinya di sana, ada formulatornya di sana. Makanya kenapa ada beberapa merek A misalkan memiliki protein 32%, tetapi dalam pertumbuhan udang dibandingkan dengan merek B yang proteinnya 36%, ataupun merek C yang proteinnya 40%, merek A tidak kalah. Yang hanya dengan protein 30% dia bisa menyamai pertumbuhan udang yang diberikan dengan pakan protein 36% ataupun 40% yang lebih tinggi dari 32% tersebut. Itulah kunci dari formulasi pakan, bagaimana para formulator ini berlomba-lomba dengan protein yang tidak terlalu tinggi, karena protein yang terlalu tinggi itu mencemari air, tetapi tingkat pencernaan udangnya, tingkat penyerapan proteinnya itu tinggi, sehingga pertumbuhannya tetap dapat walaupun protein rendah. Sehingga dengan protein yang rendah, limbah juga tidak terlalu banyak, penanganan airnya lebih mudah. Jadi menurut saya kurang tepat rasanya menganalogikan pakan udang sebagai produk yang sudah diformulasi sedemikian rupa agar tingkat serapan proteinnya semaksimal mungkin di udang dibandingkan dengan kedelai atau bahan dasar dengan tempe yang dianalogikan dengan di manusia. Itu sangat berbeda. Maka kesimpulan saya pada kesempatan ini adalah pakan tidak perlu difermentasi. Terlebih lagi ketika tidak bisa membuktikan bahwasanya pakan dengan merek tertentu menggunakan bahan dasar dari protein nabati. Kalaupun Anda ingin memfermentasi pakan, silakan, ketika pakan Anda bukan produk tetapi dari bahan dasar, misalkan bungkil kedelai. Kalau ingin diberikan, maka lebih baik memang difermentasi. Sama halnya dengan mungkin
gedebok pisang yang akan diberikan ke ternak, maka perlu difermentasi. Begitu juga dengan bungkil kopra atau janggel jagung yang akan diberikan kepada ternak, maka perlu difermentasi. Sama dengan kita memberikan udang pakan bungkil kedelai, itu harus difermentasi. Tetapi kalau yang sudah kita berikan adalah produk pakan, yang di sana para formulator sudah berlomba-lomba untuk bagaimana penyerapan udang bisa lebih bagus, tingkat serapan proteinnya lebih maksimal, maka menurut saya tidak tepat kalau harus difermentasi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, tukar pendapat pada kesempatan kali ini. Tetap semangat budidaya udang faname. Salam sukses. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan atau sikap yang tidak berkenan, disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.